berkenan mencurahkan hikmat, kuasa, urapan buat kami semua. Hati kami terbuka untuk itu Tuhan. Dan biarlah sore hari ini benar-benar kami semua boleh menerima berkat dari Tuhan. Kami pulang tidak seperti kami datang tadi. Kami pulang dengan membawa sesuatu yang baru yang Tuhan berikan kepada kami lewat jam pemberitaan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kuduskan, layakkan kami semua. Pakai semua alat yang kami pakai ini di dalam kekuatan kuasa-Mu untuk jadi berkat dalam pemberitaan ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap diberkati bersama saya kita katakan amin. Shalom. Shalom. Selamat tahun baru. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah di hari yang ke-11 ya, hari ini di bulan Januari tahun 2024, dan saya bersama dengan keluarga mengucapkan selamat buat kita semua yang Tuhan izinkan ada pada kesempatan hari ini, masih diberi satu kepercayaan ada di tahun 2024. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya ingin bicara firman Tuhan dengan tema sudah 2024. Jangan tertidur. Bilang samping kiri kanan, sudah 2024. Jangan tertidur. Ya saudara, ini sudah 2024, jadi jangan bobok banyak-banyak ya. Bangun sudah, karena tahun sudah semakin hari semakin bertambah dan tentu menuju kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita bicara bangun sudah dari tidur, saya ini teringat, ini biasanya dilakukan oleh para ibu-ibu dan mama-mama ya. Saudara, kenapa saya katakan begitu? Karena mama-mama itu ya lebih cepat bangun lebih duluan biasanya ya saudara. Jadi mama-mama itu tugasnya kasih bangun bapak, kasih bangun anak. Ya saudara, bangun susu pagi ini, bangun susu pagi. Itu biasa kerjaan mama-mama, betul kok? Ya, semua senyum-senyum itu berarti biasa lakukan itu ya. Kalau bapaknya kerja di kantor, bapak bangun sudah, ini semua jam kantor ya. Kalau anaknya mau sekolah, mama cepat sudah, ini sebentar lagi semua masuk sekolah. Jadi ibu-ibu itu paling batas ibu. Ya jarang bapak-bapak membangunkan mama-mama dan anak-anak. Itu jarang ya. Mungkin ada tapi satu dua ya. Tapi lebih banyak ibu-ibu kasih bangun bapak-bapak dan anak-anak. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita bicara tentang tidur ya, itu berkaitan dengan dua hal di dalam Alkitab ini tentunya. Yang pertama adalah tidur secara jasmani. Lalu yang kedua adalah tidur secara rohani. Saudara, tidur secara jasmani itu sebenarnya baik. Baik kalau dalam kapasitas yang pas ya. Kalau tidur lewat itu sana baik. Atau tidur kurang itu juga tidak baik. Jadi tidur tumus pas-pas ya. Saudara, saya pernah membaca sebuah artikel penyebab orang meninggal ya, saudara, menurut survei ya, itu karena salah satunya adalah terlalu banyak tidur ya. Jadi orang yang terlalu banyak tidur itu cepat mati. Kenapa? Karena memang dia sudah belajar mati dahulu ya. Ya. Saudara, jadi makanya mati cepat ya. Saudara, saya juga kaget waktu baca artikel, ternyata tidur banyak itu cepat mati. Ya saudara, ya. Tidur kurang juga bahaya. Itu juga bisa membawa orang kepada kematian. Jadi mesti pas-pas tidurnya. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh kurang tidurnya. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu saya bicara dalam hal bentuk tidur jasmani. Ya, selain bisa membuat kita mati sedu, saudara, Alkitab juga memberitahu kepada kita bahwa orang kalau terlalu banyak tidur itu menimbulkan kemiskinan dan kekurangan. Ya. Lihat Amsal pasal yang ke-6
ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Kitab Amsal pasal 6 ayat 9 sampai ayat 11 ya. Perhatikan firman Tuhan. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Jemaat sambung kalimat ini. 1, 2, 3. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jadi kalau tidur terlalu banyak ya, sebentar sedikit tidur, sebentar sedikit tidur, mengantuk lagi, lipat tangan lalu berbaring, kata Alkitab, itu orang itu bisa jatuh miskin ya. Orang itu bisa mengalami kekurangan karena ciri dari pemalas itu salah satunya adalah tidur lewat. Nah, itu ciri pemalas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu tidur jasmani saja kalau orang melakukannya secara berlebihan, maka itu menimbulkan kerugian dalam hidup kita. Saya tadi katakan bukan hanya saja bisa menyebabkan kematian yang cepat, tetapi juga kalau kita masih diizinkan Tuhan hidup, maka kemiskinan, kekurangan, kata firman Tuhan ya, akan menimpa hidup orang-orang yang banyak tidur secara jasmani. Karena itu di 2024 ini jangan terlalu banyak tidur, saudara. Karena kalau semakin banyak tidur, semakin miskin dan tambah kekurangan. Bilang samping kiri kanan, bangun. Ya. Tidur terlalu banyak, lihat tetangga tambah hari diberkati, akhirnya iri hati. Ya, saudara. Mulai omong orang, ya kayaknya dia pakai songgo-songgo, makanya dia tiba-tiba bisa kaya. Ya saudara, dia kenapa tiba-tiba bisa ini beli oto? Dia tiba-tiba kenapa bisa bangun rumah? Kayaknya dia pakai songgo-songgo. Ya saudara, persoalannya dia tidak pakai songgo-songgo, tapi rajin bangun kerja terus. Nah lu urus tanpa tidur, sedikit-sedikit naik tanpa tidur, sedikit-sedikit naik tanpa tidur. Ya tidak bisa, saudara. Jadi kalau mau supaya diberkati, salah satu kuncinya tidak boleh banyak tidur. Mesti banyak kerja. Tidur boleh, tapi tidur dalam waktu yang saudara normal. Tidur dalam waktu yang baik, saudara, bukan melebihi. Itu tidak yang direkomendasikan oleh Alkitab. Nah, kalau jasmani tidur itu merugikan, maka lebih lagi kalau rohani seseorang itu tertidur, saudara. Kalau yang jasmani saja itu merugikan, apalagi kalau saudara mengalami yang namanya tidur secara rohani. Itu sangat berbahaya bagi kehidupan kekristenan kita. Coba kita lihat dua teks firman Tuhan ini. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-6. 1 Tesalonika 5 ayat 3 dan ayat yang ke-6. Ya, saya ajak jemaat kita baca dua ayat ini. Ayat 3 terlebih dahulu, lalu ayat 6. 1, 2, 3. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Saudara perhatikan, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Siapakah mereka? Mereka yang mengatakan damai aman. Kenapa mereka bilang damai aman? Mari kita lihat ayat 6. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 6. 1, 2, 3. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Orang yang suka bilang damai aman itu, saudara, mereka yang suka tidur. Mereka yang tidak merasa ada sesuatu, ada bahaya, ada musuh. Mereka yang tidak berjaga-jaga. Mereka yang tidak, saudaraku, sadar, kata Alkitab. Mereka itulah yang Alkitab katakan akan ditimpa oleh kebinasaan. Jadi kalau saudara, orang Kristen rohaninya tertidur, rohaninya dia rasa aman-aman saja,
Rohaninya dia rasa damai-damai saja. Dia tidak bersiaga. Padahal sudah tahun 2024. Maka jangan heran, suatu kali kelak begitu Kristus datang, Alkitab berkata hari itu akan datang seperti pencuri yang saudara membuat dia kaget. Dan bukan hanya kaget, tetapi itu merugikan karena dia akan mengalami yang namanya kebinasaan. Bilang samping kiri kanan sekali lagi, bangun dari tidur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu kita mesti bangun. Sebelum hari itu datang, tiba-tiba menimpa kita. Sadar, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, karena itu di dalam Alkitab, saya mau tunjukkan ayat-ayat eksplisit buat kita. Bagaimana firman Tuhan memberikan peringatan supaya anak-anak Tuhan tidak boleh tertidur secara rohani. Anak-anak Tuhan tidak boleh tertidur secara rohani. Dan semua peringatan itu menjelang, saudaraku, hari kedatangan Tuhan. Menjelang waktu yang tidak lama lagi. Menjelang hari di mana Kristus akan menyatakan dirinya sebagai hakim, sebagai raja yang akan memerintah seluruh dunia, seluruh manusia. Saudara terkasih dalam Tuhan, inilah yang kita perlu perhatikan. Mari kita lihat, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Roma 13 ayat 11 ya. Roma pasal 13 ayat yang ke-11. Jemaat Tuhan, mari membaca ayat ini. Roma 13 ayat 11 ya. Sudah temukan, katakan amin. 1, 2, 3. Kenapa kita disuruh bangun dari tidur? Dikatakan sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Jadi saudara, kenapa Paulus mengatakan ayo bangun dari tidur? Karena keselamatan sudah dekat. Keselamatan sudah dekat, ini maksudnya adalah hari kedatangan Kristus. Maksudnya adalah saudaraku, di mana waktu yang akan habis, akan selesai. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan time is running out. Waktu yang sedang habis, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, inilah kita tidak boleh nyantai-nyantai. Ini waktu ini sedang habis, saudara. Sebentar lagi Kristus akan datang. Semakin bertambahnya tahun, semakin saudara dan saya melewati tahun-tahun kehidupan, itu kita sedang menuju kepada titik akhir. Kita sedang menuju kepada akhir zaman. Kita sudah di zaman akhir dan kita sedang menuju kepada akhir zaman kedatangan Kristus Tuhan. Karena itu salah satu peringatan yang kita tidak boleh lupakan adalah bangun dari tidur kita. Amin. Lihat lagi ini ayat Efesus 5 ayat 14. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-14 ya. Jemaat, mari kita baca ayat ini. Efesus 5 ayat 14. 1, 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Perhatikan ayat yang ke-12 dan ayat 13. Ayat 12, 13. 1, 2, 3. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Ayat 13, saudara, lihat ayat 13, Efesus 5, ayat 13, 1, 2, 3. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Lalu kemudian dikatakan di dalam ayat yang ke-14 yang tadi kita baca, itulah sebabnya. Jadi saudara, kenapa kita disuruh untuk bangun dari tidur? Karena Kristus sudah lebih dulu bekerja, Kristus sudah lebih dulu menerangi kita, saudara, sehingga kita akhirnya dikatakan dalam ayat yang tadi harus bangun dari tidur, bangkit dari antara orang mati.
Supaya Kristus yang sudah menerangi saudara dan saya itu bercahaya dalam hidup saudara dan saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita baca Efesus pasal 5 ini berkaitan dengan anak-anak terang. Dan saudara bicara soal terang, itu berkaitan erat dengan peristiwa Natal yang baru kita rayakan. Saudara, saya senang karena Natal itu ya harinya pas tepat di bulan terakhir, saudara. Dan sebentar lagi orang akan pindah masuk di tahun baru. Ya. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, saya rasa bukan kebetulan ya, bahwa perayaan Natal itu ditetapkan di tanggal 25 Desember. Ya, atau di akhir tahun, itu bukan sebuah kebetulan. Maksud saya begini saudara, setiap kali kita merayakan Natal, setiap kali kita menjadi anak terang, perayaan anak terang, ya, karena Kristus datang sebagai terang, jadi perayaan Natal itu sebenarnya perayaan jadi anak terang. Ya. Saudara, itu kita diingatkan dengan sebuah momen yang akan baru kembali. Ya. Di mana kita yang adalah anak-anak terang masuk kepada satu masa yang baru, periode yang baru, pindah di tahun yang baru, Januari, tahun yang baru. Saudara, nah artinya begini saudara, bahwa anak-anak terang ini ya, harus terus membawa sinar itu, harus terus tampil sebagai terang itu. Saudara, masuk tahun yang baru dengan terang Kristus, masuk terang baru dengan terang Allah. Nah, terang Allah yang dibawa oleh setiap anak-anak Tuhan itu sudah itu membuktikan bahwa anak-anak Tuhan itu bukan tidur, tapi sedang bangun, sedang berdiri, sedang bercahaya, sedang nampak, sedang tampil di tengah-tengah dunia. Jadi aneh kalau saudara bulan Desember kita rayakan Natal, tahu-tahu bulan Januari rohani tidur semua. Itu tuh aneh. Saudara, atau saudara bulan Desember orang rohani sudah mulai tidur dari Desember. Padahal perayaan anak-anak terang. Dan terang itu selalu berkaitan erat dengan penampilan. Selalu berkaitan erat dengan saudaraku menampakkan. Selalu berkaitan dengan bercahaya. Bangun. Ya, bukan mati. Bahkan sebulan Januari ini juga kita masih rayakan Natal terus. Ya. Besok persekutuan doa Immanuel. Mama Muata masih Natal lagi. Saya bahkan sampai tanggal 20 masih khotbah Natal. Ya. Saudaraku, ini tanggal 20 juga masih ada Natal. Saya bingung mengucapkan Natal. Ya. Karena berarti kita Natal 2 kali ini tahun toh. Ya sudah. Januari Natal, Desember Natal lagi. Ya, jadi sudah terkasih dalam. Tapi yang mau bilang apa, orang suka merayakan Natal ya, tidak masalah lah. Saudara yang terkasih, tapi ingatlah perayaan Natal itu perayaan anak-anak terang. Jadi anak-anak terang itu cirinya sekali lagi mesti tampil, mesti nampak. Itu namanya anak-anak terang. Bercahaya, Kristus menjadi nyata dalam hidup kita. Jadi kalau kita rayakan tahun baru tapi sekali lagi rohani kita mati, rohani kita tertidur, sangat disayangkan. Dan sebentar kita akan lihat fakta-fakta itu. Saudara juga perhatikan ayat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 6 yang mengatakan bahwa kita ini memang harus bangun dari tidur. Mari lihat 1 Tesalonika 5 ayat 6. Ya. 1, 2, 3. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Jadi saudara, ini ayat-ayat secara eksplisit menunjukkan kepada kita bahwa memang orang Kristen tidak boleh tidur secara rohani. Ya. Karena kalau tidur secara jasmani bisa mengalami kerugian, kemiskinan, saudara kekurangan, tadi saya tambah bisa mati cepat. Ya. Maka orang kalau tidur secara rohani bukan hanya sekedar saudaraku akan mengalami sesuatu yang tidak baik secara kehidupan kerohaniannya, tapi ujungnya adalah kebinasaan. Ujungnya adalah kebinasaan. Makanya firman Tuhan ingatkan kita semua supaya kita tidak boleh ada yang tidur, supaya kita menjadi anak-anak terang, anak-anak siang, anak-anak yang sadar, anak-anak yang terus berjaga-jaga sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali yang akan menjemput kita sekalian. Mari kita berikan dulu tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, karena itu pada kesempatan ini saya mau bahas saja secara ekspositori
ayat di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima tadi. Ya, saudara, saya mau mengajak kita untuk memperhatikan konteks dari ayat ini. Ya, ketika Rasul Paulus berkata, jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Dia membuktikan atau dia memberikan, saudaraku, ciri-ciri orang-orang yang tidak tidur itu. Orang-orang yang, saudaraku, disebut anak-anak terang itu. Orang-orang yang disebut anak-anak siang itu. Itu kita bisa temukan di dalam teks yang kita perhatikan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ini. Yang pertama, mari kita lihat ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang kelima dari kitab 1 Tesalonika. Tadi ayat 6, kita mundur di ayat 4 dan ayat yang kelima. Mari jemaat Tuhan kita membaca ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Saudara, jadi Paulus memberitahu kepada kita, kalau kita ini orang-orang siang, kita ini adalah orang-orang yang tidak tertidur, kita ini bukan orang-orang malam, maka saudara, kita ini disebut di dalam teks itu tadi, bahwa kita bukanlah orang-orang kegelapan. 2 kali dikatakan ayat 4, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Ayat 5, kita bukanlah orang-orang kegelapan. Saudara, jadi orang-orang yang bangun itu mempunyai ciri hidup. Orang-orang yang sadar, orang-orang yang tidak tidur, orang-orang yang disebut anak-anak terang, mereka tidak hidup dalam kegelapan. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mencari tahu kata kegelapan di dalam teks ini. Saudara, kata kegelapan di dalam teks ini itu dipakai kata skote dalam bahasa Yunani. Skote, coba sebutkan. 1, 2, 3. Kencang. 1, 2, 3. Bilang samping kiri kanan, artinya buta. Itu skote. Jadi ketika dibilang kegelapan, kamu ini bukan orang-orang buta. Nah itu. Jadi orang-orang yang bangun, orang-orang yang tidak tidur, itu orang-orang yang tidak buta. Orang-orang yang melihat, orang-orang yang sudah disebut tadi dalam teks itu, tidak tinggal sebagai anak-anak malam atau tidak dalam kegelapan. Itu mereka adalah orang-orang yang celik matanya, terbuka matanya. Saudara yang terkasih, bahkan perhatikan di dalam teks yang tadi kita baca, ya, saudara, di ayat yang sabar saya lihat. Ya. Sorry ya, saya perhatikan dulu ayat ini. Mari kita lihat ayat yang ke-7, ya, 1 Tesalonika pasal yang kelima. Ayat yang ke-7. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 7. Tampilkan. Sebab mereka yang tidur-tidur waktu malam dan mereka yang mabuk-mabuk waktu malam. Ayat 8, ayat 8. Tetapi kita yang adalah anak-anak siang, baiklah kita sadar berbaju sirakan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Ayat 9, saudara. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan di dalam Kristus Yesus. Jadi orang-orang yang sadar, orang-orang yang disebut anak-anak terang, itu dia tidak ditimpa murka, karena dia punya mata celik, mata terang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat yang ke-10, ayat 10. Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur secara jasmani, maksudnya kita hidup bersama-sama dengan dia. Ayat 11, terakhir, ayat 11. Karena itu nasihatlah seorang akan yang lain dan saling membangun. Lah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nah, saya
mau soroti ayat yang ke-11 ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau kita ini disebut orang-orang yang melihat, orang-orang yang bukan hidup dalam kegelapan, orang-orang yang tidak buta, cirinya jelas. Mereka akan saling membangun, saling saudara memperhatikan, saling melakukan sesuatu yang berkenan kepada Allah. Itu pasti dia akan lakukan. Karena matanya melihat, matanya dicelikan, matanya terbuka untuk sebuah kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, sekarang coba kita lihat perbandingan ayat ini, saudara. Kata skoteo itu dalam beberapa teks yang lain. Misalnya dalam Roma 2 ayat 19. Kitab Roma pasal yang kedua ayat 19. Ya, saya mau kita perhatikan ini ayat. Roma pasal yang kedua ayat yang ke-19. Ya, jemaat, kita sama-sama baca. Roma 2 ayat 19. 1, 2, 3. Dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang ada di dalam kegelapan. Jadi saudara, ini kata skoteo muncul di sini. Orang buta, kita ini adalah penuntun orang-orang buta. Jadi kontrasnya begini, saudara. Kalau kita ini tidak tinggal di dalam kegelapan, kita ini matanya celik, maka kita ini adalah orang-orang yang lebih mengerti, lebih paham, lebih tahu kebenaran, sehingga kita akan menuntun orang-orang buta, orang-orang yang skoteo, orang-orang yang ada dalam kegelapan, orang-orang yang tidak ada dalam terang. Kita yang tahu, kita yang mengerti, kita yang celik mata. Jadi anak-anak terang itu, saudara, yang bangun, yang sadar, itu seharusnya hari lepas hari itu dia semakin menjadi penuntun bagi orang lain. Karena yang matanya terang itu, saudaraku, semakin hari itu semakin mengerti, semakin memahami tentang apa yang menjadi kemauan Tuhan. Lihat lagi Lukas 1 ayat 79. Lukas 1 ayat 79. Kata skoteo itu muncul lagi di dalam teks ini. Lukas 1 ayat 79. Lukas pasal 1 ayat 79. Ya, kita baca ini ayat. Lukas 1 ayat 79. 1, 2, 3. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk, saudara lihat, jadi kita yang ada di dalam terang, yang tidak buta, kita ini menuntun mereka yang diam dalam kegelapan. Kita menyinari mereka, saudara. Kita ini yang mengarahkan kaki, saudara, untuk berjalan dalam jalan damai sejahtera. Itu orang yang hidup di dalam terang, tidak buta. Satu lagi ayat, saudara lihat ini, 1 Yohanes 1 ayat 6. Masih kata skoteo itu muncul. 1 Yohanes pasal 1 ayat 6. 1 Yohanes pasal 1 ayat 6. Mari jemaat kita baca ini ayat. 1, 2, 3. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Saya baca dalam terjemahan yang lebih gampang. Namun kita hidup di dalam kebutaan kita. Jadi kalau kita sudah beroleh persekutuan dalam Kristus, tapi kita masih hidup dalam kebutaan, itu kita ini sedang berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Itu kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Jadi ingatlah, 2024 ini, saudara, kalau kita ini adalah orang-orang yang tidak disebut sedang tertidur, atau kita ini adalah orang-orang yang sedang bangun sebagai anak-anak siang, maka ciri yang pertama harus kita miliki adalah mata kita harus terbuka. Apa yang dimaksud dengan mata terbuka? Sekali lagi, kita hidup di dalam kebenaran. Kita mengerti kebenaran, tambah hari paham kebenaran, sehingga kita menyinari orang-orang yang ada di dalam kegelapan, orang-orang yang buta yang tidak mengerti firman. Kita yang menuntun mereka, kita yang kasih terang buat mereka. Itulah orang-orang yang sekali lagi disebut bangun dari tidur, atau orang-orang yang tidak tertidur, orang-orang yang disebut anak-anak siang. Mereka punya mata selalu terbuka akan kebenaran. Mereka selalu terbuka akan kebenaran. Mereka selalu memahami akan kebenaran. Dan orang-orang inilah yang akan mengalami kehidupan di mana terus dituntun oleh Allah sampai
Kristus yang kedua kali, saudara tidak akan rugi karena saudara adalah orang-orang yang disebut sebagai anak-anak terang atau anak-anak siang. Ada amin? Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bangunlah dari tidur saudara. Kalau 2023 saudara pemalas baca Alkitab, saudara tidak mau dengar firman, 2023 saudara malas bertekun di dalam kebenaran, tidak lakukan kebenaran, saudara, itu tanda sebenarnya rohani kita sedang tertidur. 2024, ayo mata mesti terbuka bahwa kita tidak ditentukan untuk binasa. Kita ini anak-anak terang. Semakin hari cinta kepada kebenaran, semakin hari rindu firman Allah, semakin hari haus dan lapar akan kebenaran. Mata rohani kita harus dibukakan setiap saat, setiap waktu. Ada amin? Lihat 2 Korintus pasal 4 ayat 4 dan ayat yang ke-6. Mari kita lihat 2 ayat ini. 2 Korintus pasal 4 ayat 4 dan ayat yang ke-6. 2 Korintus 4 ayat 4 ayat 6. Ya, jemaat, 1 2 3. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh, sehingga tentang kemuliaan Kristus yang adalah. Jadi kalau saudara orang pergi gereja tapi son mengerti firman, itu tanda dia buta. Kenapa dia buta? Dia rohani ada tertidur. Ya saudara, dia rohani belum bangun, maka mata juta tutup. Toh? Mata juta tutup, ya namanya tidur kan mata tertutup. Jadi pergi gereja cuma mata ada tertutup. Makanya firman Tuhan datang son mengerti apa-apa. Firman Tuhan datang son paham apa-apa. Kok mata ada tertutup lah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin mata jasmani terbuka. Tapi kalau mata rohani tertutup, maka Injil, cahaya Injil itu tidak akan bisa menyentuh saudara. Dan saudara yang dikasih Tuhan, ini ayat mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang akan binasa. Lihat ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi saudara, Tuhan tidak mau kita binasa. Dia mau saudara dan saya kita ini melihat terang Kristus itu. Makanya 2024 ini sekali lagi, saudara, bangkitlah dari tidur kita. Mata mustabuka, celik terhadap firman Allah. Ya, jangan buta firman, jangan buta kebenaran, jangan buta saudara Injil Kristus. Karena kalau kita buta Injil Kristus, itu tanda sebenarnya rohani kita sedang tertidur. Bilang samping kiri kanan, buka mata. Ya. Saudara pernah dengar istilah buta huruf? Nah, maka saya mau munculkan istilah baru. Buta Alkitab, buta firman. Ada orang buta huruf tapi dia tidak buta Alkitab. Ada orang buta huruf tapi dia tidak buta firman Allah. Ada, saudara. Tapi ada juga orang yang tidak buta huruf, gelar panjang lebar, tapi buta Alkitab, buta firman, buta Injil. Saudara, saya beberapa hari yang lalu khotbah Natal di Soe. Tapi ada khotbah. Tua terima HP. Berdua di muka. Halo, penampilan bukan buta huruf. Saudara, kayak orang sekolah. Bahkan orang boleh dikatakan berpendidikan, tapi ternyata buta firman. Bagi dia Alkitab tidak penting. Nah, ini rohani tidur ini. Ini rohani tidur. Ya saudara. Maka saya tidak panjang lebar, itu langsung skatmat memang.
Mama kalau mau terima HP di luar. Mam tuh sendengar juga, bet om pakai mic sendengar. Siapa yang tarik telepon kok terlalu penting? Pejabat, siapa? Yang hebat. Sudah terkasih dalam Tuhan. Ini kadang-kadang orang bisa mengerti firman Tuhan, Injil Kristus. Memang karena memang dia tidur rohani, buta nak. Sudah 2024 tapi sudah bangun-bangun. Sudah 2024 tapi masih santai terus, masih nyenyak. Ya. Masih terus sono, pelobantal guling. Ya. Sehingga kebenaran firman Allah diperdengarkan. Saudaraku di mana-mana, tapi itu tidak betul-betul dapat diresponi dengan baik. Karena sekali lagi memang buta dia. Matanya tidak bisa melihat Injil Kristus, saudara. Karena itu pesan ini bukan hanya sekedar saudara mau memberikan kewaspadaan buat kita sekalian, tapi sekaligus juga peringatan buat kita sekalian. Pastikan bahwa saudara dan saya Tuhan izinkan ada di 2024 ini, semakin hari celik kebutaan kita mesti hilang. Kita mesti tambah celik Alkitab, celik firman Allah, celik kebenaran. Injil Kristus harus terus dinyatakan dalam hidup kita sekalian. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu semangat kita semua di tahun 2024. Jadi jangan tidur, saudara terkasih dalam Tuhan. Mulai celik rohani, ya. Celik Alkitab. Ya. Saudara, bila perlu tulis di kamar saudara, celik firman Allah. Jangan buta terhadap kebenaran. Ya. Jangan buta terhadap firman. Saudara, Ketumpung Provinsi Nusa Tenggara Timur ini masih banyak buta firman. Ya. Ketong kantong Kristen tapi buta firman terlalu banyak. Ya. Kenapa? Karena banyak orang Kristen tidur, pergi gereja tapi tidak buka mata. Saudara, saya didatangi oleh seseorang pada bulan Desember lalu. Dia tanya saya, Pak Pendeta, saya mau bertanya. Silakan. Tanya apa? Bapak, kalau kita ke kuburan tanggal 24 atau tanggal 31, Bapak kita pergi saja. Ya. Kita tidak omong apa-apa juga. Kita hanya pergi, saudara. Lalu siram bunga, rampe. Lalu kemudian kita bakar lilin. Lalu kita pulang, Bapak. Apakah itu salah? Saya bilang, sebelum saya jawab pertanyaan kamu, saya tanya lagi. Ada apa di tanggal 24 dan tanggal 31? Ya kamu jawab dulu toh. Kenapa harus di tanggal 24 dan tanggal 31? Tidak boleh di tanggal yang lain. Ya, saya tanya itu dulu. Kalau kamu kasih jawaban saya bahwa ya karena semua orang pergi di tanggal 24 dan 31, saudara. Atau karena tanggal 24 dan 31 sudah jadi tradisi kebiasaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka saya beri jawaban kepada kamu, itu namanya penyembahan berhala. Sekalipun kamu pergi tidak ngomong apa-apa, kamu hanya pergi kunjungi saja. Tapi kalau hanya di tanggal 24 dan 31, itu namanya penyembahan. Saudara, kenapa saya katakan itu penyembahan? Karena penyembahan itu sesuatu yang dilakukan khusus. Yang namanya penyembahan itu sesuatu yang dilakukan spesial. Kenapa kuburan jadi spesial di tanggal 24? Kenapa tidak bulan Oktober? Kenapa tidak di bulan Januari? Kok pas 24 Desember dengan 31? Kenapa Kapadala sekitarnya dan Fatukoa rame di tanggal 24 baru jual rampe? Ada hari spesial di sana. Maka itu membuktikan kebutaan secara rohani. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu buta. Karena tidak ada ayat mengajarkan demikian. Baik itu secara eksplisit, implisit tidak ada. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, makanya tidak boleh.
Boleh pergi. Tapi jangan buat hari spesial. Saudara, kenapa dia mesti hari spesial? Yang bisa punya hari spesial itu hanya Kristus Yesus Tuhan. Selain dari itu tidak ada hari spesial. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hanya dia yang layak menerima penyembahan. Hanya dia. Ya, jadi kita jangan lupa itu. Saudara. Bahkan saya ini disadarkan satu kali saudara ikuti pemberkatan nikah. Ya, di salah satu gereja di Kota Kupang sini. Ya. Saya begitu terkagum dan saudara saya belajar dari firman lewat peristiwa itu. Kenapa biasanya orang kalau menikah itu anak boleh berlutut cium mama pun kaki, bapak pun kaki. Tapi itu gereja pendetanya mengajarkan tidak boleh. Saudara. Kenapa? Karena yang layak boleh disembah hanya satu Tuhan Yesus. Bapak pun mama pun tidak layak disembah. Cium boleh, jampi berlutut di depan muka. Bahkan ada ayat yang dimunculkan dan saya rasa itu penting bagi saya waktu itu saudara. Pelajaran baru. Karena selama ini saya juga tidak berpikir sampai di situ. Karena Yohanes sendiri saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Waktu menyembah malaikat saja malaikat tidak boleh. Malaikat saya suruh bilang bangun. Yang layak disembah Tuhan Allah. Saudara yang terkasih. Dan saya mesti akui itu ajaran yang bagus. Dan saya mulai menerapkan Alkitabiah. Yang layak disembah itu yang spesial hanya Tuhan. Tidak ada lain. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah itu penting. Sehingga ingatlah baik-baik. Bapak mama bapak saudara. Rohani kita tambah hari 2024 mesti tambah celik. Cara celik bagaimana? Belajar kitab suci. Dengar khotbah, dengar bapak. Saudara. Ya, tambah suka dengan firman, cinta firman, lapar haus kepada kebenaran. Itu penting sekali buat hidup kekristenan. Ya. Maka saudara akan menjadi orang-orang Kristen yang disebut tidak tertidur. Karena tidak buta secara Alkitab. Ada amin? Ada amin? Bilang samping kiri kanan, bangun dari tidur. Mata tak buka dan firman. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Itu penting itu. Kedua, ciri orang yang tidak tidur. Apa yang Paulus katakan? Mari kita perhatikan ayat firman Tuhan ini. Ya, ayat 7. 1 Tesalonika 5 ayat 7. 1 Tesalonika 5 ayat 7. 1 Tesalonika 5 ayat 7. 1, 2, 3. Sebab mereka yang tidur waktu malam. Dan mereka yang mabuk. Nah. Yang kedua, saudara. Orang kalau bangun dari tidur, dia tidak mabuk. Kata mabuk di dalam teks ini, itu berkaitan erat dengan pengertian tentang kesadaran kita. Atau kontrol diri kita. Jadi orang kalau mabuk itu kan identik dengan kesadaran itu menurun. Ya. Atau dia kontrol diri mulai tidak bagus. Itu karena orang mabuk. Saudara. Mari kita lihat beberapa teks dalam Alkitab. Ya, saya tunjukkan. Yesaya pasal 5 ayat 11. Yesaya pasal 5 ayat 11. Mari jemaat 1, 2, 3. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur. 12. 1, 2, 3. Kecapi dan gambus, rebana dan suling, serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka, tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Kenapa mereka tidak memperhatikan pekerjaan Tuhan, tidak memperhatikan perbuatan Tuhan? Karena sekali lagi mereka punya self control mulai menurun. Sudah kesadaran diri sudah mulai menurun. Bahasa yang lebih tepat, mabuk. Saudara, nah apa yang terjadi? Kalau kesadaran mulai menurun, pekerjaan Tuhan mereka abaikan. Apa yang lebih penting? Ayat 20, mari kita lihat. Yesaya pasal 5, ayat 20, 1, 2, 3. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, dan mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Ini karena self control menurun.
Karena kesadaran diri mulai hilang. Orang kalau mabuk begitu, saudara. Yang jahat dia bilang baik, yang gelap dia bilang terang, yang saudara pahit dia bilang manis, yang manis dia bilang pahit. Saudara, saya kan selalu kasih contoh-contoh ini. Coba orang mabuk masuk di dalam rumah, dia akan bilang, kenapa kamu kasih mati lampu? Padahal ini neon ada menyala, ada 20 watt, ada terang. Tapi buta huruf, ini kan datang kesadaran mulai menurun, itu mabok. Gitu. Jadi mata kan kunang-kunang. Jadi kenapa kok gelap? Kenapa? Padahal terang. Kejahatan dibilang baik. Saudara, makanya kalau orang-orang mabok, saudara lihat kan dia berdiri di jalan. Palang orang kiri kanan, sok jago. Dia pikir itu baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Desember itu. Saya pulang dari mana? Dari Naibonat. Saya pulang dari Naibonat sekitar jam 10 malam. Saya habis khotbah Natal di Naibonat sana. Lewat jalur Ampapulu. Sampai di itu. Cabang terminal Sikumanas itu. Wih mabok dong pono jalan. Saudara bagi. Mama. Betul-betul. Tato. Betul-betul di dong sana. Beranjak juga. Saudara. Pesta miras di tengah jalan. Saya bilang kalau otolar naik lu, saudara, lu sana bisa bilang anak timur tidak mandi 3 hari ditabrak otot tidak mati. Putar balik. Sudah terkasih dalam Tuhan. Ya tapi orang semua kan hilang kesadaran. Orang kalau mabok sekali lagi, kesadaran kontrol diri mulai menurun. Mulai buka baju, minta maaf, bahkan buka celana. Orang kalau sadar diri, mungkin buka celana. Kan mabok dong, kan setengah gila. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah itu ciri orang tertidur. Dia dalam kemabukan, self-controlnya menurun. Lihat ayat 21 lagi, Yesaya pasal 5. Saya bacakan. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana. Yang menganggap dirinya apa? Pintar. Oh mabok dong kalau coba tes. Dia paling pintar dari semua. Padahal sekolah tidak jelas. Tapi dianggap dia diri itu S3 kan? Ya, saudara. Oh pirat saya dan Prabowo itu 11-12. Nanti begitu nanti. Yes. Mabok dong begitu. Ya. Ayat 22. Celakalah mereka menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Sudah lihat, jadi orang-orang yang mabuk itu self controlnya hilang, menurun, saudara. Jadi kesadaran mereka mulai terganggu. Itu ciri orang-orang yang lagi tertidur. Mabuk, saudaraku, hilang kesadaran. Nah, saya tidak bicara secara hurufiah, mabuk secara hurufiah yang tadi saya katakan. Tapi saya mau bicara soal, saudara, kehidupan kekristenan kita. Ada banyak orang tidak minum anggur. Ada banyak orang yang sudah tidak mabuk laru. Ada banyak orang yang tidak minum moke. Tapi dia juga kehilangan self-control. Kehilangan kesadaran. Kehilangan saudaraku penguasaan diri. Itu sebenarnya ciri orang mabuk. Amin. Orang pu istri dia pigai. Itu lu mabuk. Tidak minum sopi tapi lu pulang ke mabuk. Lu baru bangun. Dari mana ini? Itu namanya rohani tidur. Tidak memiliki self-control. Kesadaran diri tidak ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Orang pun uang lu makan. Itu tidak ada self-control. Tidak menguasai diri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah ingatlah baik-baik. Jadi mabuk ini saya tidak bicara soal hurufiahnya. Yang mabuk anggur. Ada banyak orang yang tidak mabuk anggur. Tidak minum sopi. Tapi dia pun kelakuan model ke orang mabuk anggur. Tidak sadar diri. Di rumah anak su-3. Separuh su-kuliah. Malak laki setel gaya. Model kayak Mas Jomblo. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ganggu gadis-gadis. Ganggu anak-anak SMA. Itu orang mabok itu. Tidak memiliki kesadaran, self-control. 2024. Saya mau ingatkan kepada kita semua.
Ayo, tambah hari itu kuasai diri. Tambah hari mulai punya self control. Itu orang yang lagi bangun. Sadar, dia tidak mabok. Itu anak-anak perang, anak-anak siang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mesti tambah hari itu miliki self control. Ya. Bahkan sorry, ada yang orang sekolah teologi sama gatal ini model kayak ngeri ini. Tapi pada makan gigi gitu. Lu belajar Alkitab karena mana nih? Iya. Pendeta lagi. Tapi tidak memiliki self control, penguasaan diri. Itu kayak orang mabuk. 2024 nih, aduh botong mesti tambah sadar diri. Tambah sadar diri. Tambah sadar diri itu ciri orang lagi bangun itu. Jadi ciri orang bangun itu tambah hari tambah sadar diri. Ya, tambah mengerti, tambah firman Tuhan dia tahu, tambah dia penguasaan diri mantap. Perilaku tidak kayak orang mabok. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita mesti punya kesadaran diri ini. Ya, pengontrolan diri ini penting. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Yang mulai biasa tahun 2023 suka marah-marah, ya saudara tidak bisa kontrol diri, kalau bakal lay itu barang dalam rumah ancur semua. Itu tuh tahun 2024 lu mesti tambah kontrol diri. Bapak tidak bisa repuntensi ini memang sudah begini. Tidak bisa. Di dalam Tuhan tidak ada yang tidak bisa. Amin. Ya saudara, ada orang begitu kan. Bakal lay sedikit barang dong ancur semua. Daripada beta pukul lu, lebih baik sudah beta hantam di kaca dong. Lemari, piring. Salah. Self control mesti ada. Tambah Tuhan ajar kita hidup. Ini Tuhan semua dekat datang. Jadi tambah hari mesti tambah kuasai diri. Tambah kuasai diri. Ada yang suka lihat orang benci, iri hati, dengki. Mulai tahun 2024 ini, aduh mesti tambah kontrol diri. Mesti mengasihi. Ya, itu kontrol diri itu. Dulu kita mungkin mau balas kejahatan dengan kejahatan. 2024 mesti mulai kontrol diri. Sadar. Kita bukan orang mabuk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, maka saudara akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kata ayat 6 tadi. Mari kita lihat. 1 Tesalonika 5 ayat 6. Ya. Dikatakan begini, sebab itu baiklah, janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Kita tidak boleh tidur, kita tidak boleh mabuk, kita sadar dan berjaga-jaga. Kalau kata jaga-jaga dan sadar ini kita lakukan dalam hidup kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu dikatakan di dalam ayat yang ke-8, dibilang begini, mari kita lihat, ayat 8, berbaju sirahkan iman, kasih berketopongkan pengharapan keselamatan. Orang kalau sadar itu, saudara, dia berbaju sirahkan iman. Dia pakai kasih dalam hidupnya. Dia berketopongkan pengharapan keselamatan di dalam hidupnya. Itu orang Kristen yang terbangun. Atau orang Kristen yang tidak tertidur. Nah, saudara, kesempatan diberkati di awal tahun 2024 ini. Saya mengajak kita semua jemaat Tuhan. Ayo, ini sudah 2024. Ingat baik-baik. Ya, 2024 itu Yesus, saudaraku, sudah semakin dekat artinya. Ya, saya tidak tahu tahunnya berapa, tanggalnya berapa, tapi yang pasti Yesus sudah semakin dekat. Time is running out. Waktu ini sudah mau habis, saudara terkasih dalam Tuhan. Hampir selesai. Karena itu mari kita bangun dari tidur. Ingat dua hal. Kalau saudara bangun dari tidur, mulai jangan buta firman. Jangan buta Alkitab. Belajar firman dengan sungguh. Dengar firman dengan sungguh. Mau lakukan kebenaran dengan sungguh. Yang kedua, kalau saudara orang yang tidak tertidur, ingat, tidak mabok, tapi sadar berjaga-jaga. Self control semakin baik. Saudaraku, penguasaan diri semakin baik. Ya, dari hari ke hari terus tambah baik. Menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya firman ini menolong kita supaya kalau Tuhan datang kembali, kita seperti 5 gadis bijaksana, ya, yang tidak tertidur secara rohani, tetapi saudaraku tetap berjaga-jaga sampai mempelai itu datang menjemput kita sekalian. Tepuk tangan terbaik untuk Yesus Kristus.
Baik pemain musik, kita siapkan pujian dan kita mau syukuri firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau tiap hari kami semakin sadar, berjaga-jaga, awas diri kami. Kami mau semakin hari kami semakin lagi memahami akan Engkau, mengenalmu secara pribadi, mengerti firman-Mu lebih dalam, lebih jauh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ku bawa hidupku ke tempat kudus, di mezbah-Mu seluruh penuhi hatiku Tuhan, hatiku dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Amin. Jadikan aku rumah-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, amin, rumah-Mu, agar semua keluarga-Mu datang sekali kali kita naikkan pujian dari Allah. Ku bawa hidupku sekarang, amin, haleluya, ke tempat kudus, di mezbah seluruh penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih mendengar. Jadikan aku Tuhan, agar semua suku bangsa
Engkau ya Tuhan, supaya kami lebih hari lebih mengenal Engkau, semakin hari semakin memahami Engkau ya Tuhan. Firman-Mu menjadi bagian di dalam hidup kami semua. Satu kerinduan kami Tuhan di tahun 2024 ini, kami menjadi berkat bagi kota kami menjadi berkat bagi bangsa kami menjadi berkat bagi keluarga kami. Tapi Tuhan, kami tahu kalau kami tidak bangun dari tidur, maka adalah sesuatu yang impossible, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Justru hidup kami akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Terang Kristus tidak bercahaya di dalam hidup kami. Justru hidup kami akan menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang melihat kami. Tapi Tuhan, ini kerinduan kami di hadapan hadirat Tuhan Yesus di awal tahun 2024 ini. Biarlah kebenaran Tuhan ini mau membuat kami sadar, membuat kami bangun, membuat kami bangkit, membuat kami sadar dan berjaga-jaga bahwa kami adalah anak-anak terang, orang-orang yang tidak ditimpa murka, orang-orang yang tidak ditentukan untuk dibinasakan, tapi orang-orang yang ada dalam pilihan Allah. Terima kasih Tuhan, materaikan firman Tuhan ini. Kami pulang dari tempat ini, kami menjadi pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan yang merasa diberkati.